Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil baril jawadil ladzi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dad, al-manni bil lutfi wal irsyadil hadi ila sabilir rasyad, al-muwafiq li tafaqquhi fid din, man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Ahmaduhu ablahu hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalah, wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul ghaffar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar, sallallahu wa sallam alaihi wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi, amma ba'd. Pemirsa Ikmal TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu 'am wa antum bi khair. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki final bulan suci Ramadan. Kalau dalam bahasa pertandingannya, kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan ketika di final. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk memenangkan final kali ini. Musyahidinal kiram rahimakumullah. Perasaan bahagia, perasaan senang yang kita rasakan pada bulan suci Ramadan yang menerangi hati dan jiwa kita, itu tak lain adalah nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Suasana bahagia, suasana keimanan, suasana ketaatan, suasana ibadah, suasana ingin selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, suasana zikir, suasana tahmid, suasana istighfar. Nah, itu adalah suasana yang seharusnya kita realisasikan di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadan futihatil abwabul jannah wa khuliqatil abwabun nar wa sufidatis syayatin. Akhrajahu Muslim fi sahih. Idza jaa Ramadan wa qad jaa, Ramadan telah datang. Disebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim An-Nawawi, Qadhi Iyad berkata bahwasanya hadis ini itu mempunyai 3 makna. Makna yang pertama, wa ihtamil ayyakunal murad 'ala zahir wa haqiqatuh. Jadi maknanya adalah sesuai dengan zahir lafadznya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga dan menutup pintu neraka serta membelenggu syaitan. Kemudian makna yang kedua, wa ihtamil ayyakunal murad majazan isyaratan ila kathratis sawabi wal 'afi fi hadzal syahr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini membukakan atau memberikan pahala dan memberikan ampunan yang mana dari segi presentasinya tidak sama seperti bulan-bulan biasanya. Dan sedikit sekali syaitan mengganggu dan menyesatkan manusia. Sebab sedikit inilah seakan-akan syaitan itu terbelenggu. Kemudian makna yang ketiga, wa ihtamil ayyakuna fathu abwabil jannati ibaratan amma yaftahuhu Allah ta'ala li'ibadihi minat ta'ati fi hadzal syahr. Bahwasanya pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taat dan menutup rapat-rapat pintu keburukan atau pintu kemaksiatan. Dan inilah yang menjadi wasilah kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Pemirsa Ikmal TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwasanya syaitan pada bulan suci Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa secara realita masih banyak sekali orang yang melakukan kemaksiatan. Orang yang menggunakan matanya untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan telinganya, hidungnya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan mulutnya untuk berkata kotor, untuk adu domba, untuk ghibah. Kalau dalam bahasa Jawanya adalah ngerasani.
Dan masih banyak orang yang menggunakan tangannya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak orang yang menggunakan kakinya untuk melangkah ke sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diperhatikan, perbuatan maksiat itu ada kalanya yang berasal dari nafsu dan ada kalanya yang berasal dari syaitan. Pada bulan suci Ramadan, Allah membelenggu syaitan. Secara otomatis di bulan suci Ramadan tidak ada andil syaitan dalam melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan nafsu. Nafsu adalah al-gami' al-sifatil madhmumah, adalah kumpulan sifat-sifat yang buruk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya tentang syaitan, Ia berfirman, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tetapi berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya tentang nafsu. Innan nafsa la amaratun bisu' ay katsiratul amri bisu'i fil amri alladhi aradat. Yani nafsu itu banyak mendorong untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kejahatan. Ketika datang syaitan dari sisi kanan untuk menggoda kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan qad dhahaba. Kemudian datang dari sebelah kiri, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian datang dari depan, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian datang dari atas dan dari bawah, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kita terbebas dari godaan syaitan. Tetapi berbeda dengan nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu' ay katsiratul amri fil amri alladhi aradat. Yakni nafsu itu banyak mendorong untuk melakukan kemaksiatan ataupun kejahatan. Ketika syaitan datang dari sisi kanan untuk menggoda kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaiton qad dhahaba. Kemudian ia datang dari sisi kiri, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian datang dari depan, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setan datang dari atas dan dari bawah, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kita terbebas dari godaan setan. Tetapi berbeda dengan hawa nafsu. Yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Innan nafsa la amaratun bisu' ay katsiratul amri bisu'i fil amri alladhi aradat. Yakni nafsu itu mendorong kita untuk melakukan banyak kesalahan, banyak kemaksiatan dan kejahatan. Ketika nafsu datang menggoda kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La hiyadhi. Bukan. Musuhmu adalah dirimu sendiri. Kemudian ia datang lagi, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La bardu hiyadhi. Musuhmu adalah dirimu sendiri. Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabatnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasulullah menamai perang dengan menggunakan pedang, perang melawan kafir Quraisy dengan apa? Dengan jihad kecil. Tetapi berbeda ketika Rasulullah SAW berkata tentang nafsu, Rasulullah menamai apa? Yaitu menamai dengan jihad besar. Disebutkan dalam Burdah Busiri, wa khalifin nafsa wasyaitana wa'asihma wa inhuma mahabbakan nusha fattahini. Dan lawanlah nafsu, syaitan, dan jagalah dari kedua. Ketika keduanya itu menasihatimu dengan nasihat yang baik, fattahini, maka apa? Maka curigai. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah apa? Imam Busiri itu mendahulukan nafsu daripada syaitan. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'asihna. Karena apa? Karena memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada memerangi syaitan. Pemirsa Siger TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, sesuatu yang paling sulit adalah bukan melawan lapar dan dahaga, tetapi apa? Tetapi melawan dan menundukkan hawa nafsu. Anta'ti ala amradin nafs
fatasumu bijawarihika 'anil mukhalafati awwalan wa biqalbika 'anil afati thaniyan. Kita datang di bulan suci Ramadan dengan membawa penyakit hati. Kemudian fanasumu bijawarihina 'anil mukhalafati awwalan. Kita berpuasa dengan melawan lapar dan dahaga. Kemudian apa? Fanasumu biqalbina 'anil afati thaniyan. Kita berpuasa menjaga hati kita dari kerusakan, yakni melawan hawa nafsu. Demikianlah tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.